Ziarah ke makam Tengku Syekh Ditiro, ulama Aceh yang diracun pengkhianat. Hai teman Kongko, balik lagi bareng kita. Karena ada yang request ini, jadi kita ajak teman Kongko untuk berziarah sekaligus melihat kembali napak tilas dari Tengku Syekh Ditiro. Mengenai sosok Tengku Syekh Ditiro ini sebenarnya udah sangat terkenal banget sih. Pelam ketanyo sebagai orang Aceh menyahandat itu tentang gopnya Syed Handat Opugah ju. Tengku Syekh Ditironyo bernama asli Tengku Muhammad Saman bin Tengku Syekh Ubaidillah yang lahir Nibak Tanggaisa Januari 1856. Namun beliau syahid di Adegalong dan dimakamkan di Gampung Murui Indrapuri Aceh Besar. Kalau teman Kongko ingin berziarah, bisa cek lokasinya di Google Map aja ya. Jadi komplek pemakaman beliau ini terbilang cukup luas dan terawat ya teman Kongko. Dilengkapi dengan musala, kamar mandi yang layak, dan beberapa bangunan yang bisa digunakan oleh peziarah untuk mengaji. Penjaganya juga bisa menceritakan dengan baik mengenai Tengku Syekh Ditiro ini. By the way nih, di samping makam Tengku Syekh Ditiro ini, ada dua makam lainnya yang memiliki garis keturunan langsung dengan beliau, termasuk salah satunya adalah Hasan Tiro. Udah tahu dong siapa beliau ini? Tapi nih, yang menjadi pertanyaannya adalah gimana ceritanya beliau dari PD tapi dimakamkan di Aceh Besar ya? Nah, mengenai perjalanan beliau hingga dimakamkan di sini, mari kita bahas. Jadi nih, sekitar tahun 1880, Anegalong telah dikuasai oleh Belanda dan Belanda berhasil mendirikan benteng Kuta Anegalong. Beberapa pejuang Aceh dari Anegalong mencari bantuan hingga ke PD. Karena saat itu Tiro terkenal dengan daerah penghasil ulama sekaligus pejuang dari hasil didikan Tunku Muhammad Amin Dayahcut, maka mereka meminta bantuan untuk mengirimkan pejuang dari Tiro, sehingga kemudian beliau mengirimkan Tengku Syekh Ditiro yang saat itu baru saja pulang dari Mekah. Kemudian Tengku Syekh Ditiro ini menemui pejuang dari Anegalong di benteng Gunung Biram ini. Mengenai benteng ini kita akan bahas di video khusus ya. Lanjut cerita, akhirnya Tengku Syekh Ditiro bergabung dengan pejuang dari Anegalong dan berhasil merebut benteng Kuta Anegalong dari KP Belanda dan mengganti namanya menjadi Benteng Kutabu. Saat kita coba datangi, ternyata nih sisa dari benteng Anegalong hanya tinggal sebuah sumur tua saja. Sementara bentengnya telah tergerus zaman. Dan semoga Pemkab Aceh Besar bisa merawat sisa dari benteng ini ya, sebab ini sejarah yang sangat berguna bagi generasi selanjutnya. Bener banget. Tengku Syekh Ditiro juga membuat Belanda kewalahan karena berhasil memperkecil wilayah kekuasaan Belanda yang hanya tinggal sebatas Kutaraja saja. Sayangnya nih teman Kongko, kisah perjuangan ketangguhan Tengku Syekh Ditiro berakhir pada tangan pengkhianat. Belanda sudah kehabisan cara untuk memburu Tengku Syekh Ditiro, namun tidak berhasil. Maka akhirnya Belanda membayar orang untuk meracuni beliau. Kejadian ini terjadi pada saat Tengku Syekh Ditiro menghadiri undangan di Benteng Tuis Limum, Aceh Besar. Belanda menawarkan jabatan kepala sagi pada yang punya hajat agar mengizinkan Belanda menyuruh salah satu orang agar menaruh racun dalam makanan Tengku Syekh Ditiro. Dan benar saja, setelah menyantap makanan tersebut, Tengku Syekh Ditiro jatuh sakit dan beberapa hari kemudian meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 31 Januari 1891 di usianya 55 tahun. Memang pengkhianatnya si ante-ante Belanda juga. Oh ya teman Kongko, kalau ke Tiro masih ada Masjid Tuha Tengku Syekh Ditiro loh. Namun apakah masjid ini merupakan peninggalan beliau atau hanya sebatas namanya saja? Kita akan bahas ini di next video ya. Sampai jumpa di video lainnya.